Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang unstated detail question. Kelompok kami beranggotakan Cut Dewi Sri Faula, Dinda Veronica, Maharaini, Muhammad Al-Haris, Muhammad Nadir, Nasya Aura Huzaifah, Nur Azina, Noviana, Putri Anissa, dan Raji Anja Mufti. Nah, apa itu unstated detail question? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Maharaini. Unstated detail question adalah pertanyaan yang jawabannya ada pada paragraf atau jawaban yang salah. Nah, jenis pertanyaan unstated detail question ini benar-benar berarti bahwa 3 jawaban dinyatakan, disebutkan, atau benar dalam bacaan, sedangkan 1 jawaban tidak. Inti unstated detail question ini menemukan sebuah pernyataan dari opsi-opsi jawaban yang tidak ada pada teks. Next. Nah, bagaimana sih formula dari unstated detail question? Adapun typical formulation of unstated detail question yaitu which of the following is not stated, which of following is not mentioned, which of the following is not discussed, dan all of the following are true except. Adapun makna dari pertanyaan ini hampir memiliki makna yang sama, seperti manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan, manakah dari berikut ini yang tidak dibahas, dan semua hal berikut ini benar, kecuali. Perlu diperhatikan ada 2 jenis jawaban untuk jenis pertanyaan ini. Pertama, ada 3 jawaban benar dan 1 jawaban yang tidak dibahas dalam bacaan. Kedua, ada 3 jawaban benar dan 1 jawaban salah menurut bacaan. Next. Tips menjawab unstated detail question. Pertama, pilih kata kunci dalam pertanyaan. Kedua, telusuri tempat yang sesuai dalam petikan untuk kata kunci. Ketiga, bacalah kalimat yang mengandung kata kunci atau gagasan dengan cermat dan teliti. Keempat, carilah jawaban yang pasti, benar menurut bagian itu. Hilangkan jawaban itu. Maksudnya adalah ketika kita sudah menemukan opsi-opsi jawaban yang sesuai atau benar-benar persis sama pada teks, maka jawaban itu kita anggap salah. Karena fungsi dari unstated detail question adalah menugaskan kita mencari pernyataan yang tidak benar. Kelima, pilih jawaban yang tidak benar atau tidak dibahas dalam bagian itu. Berikut ada beberapa soal. Soal pertama akan dijelaskan oleh Dinda. Oke, baik. Soal pertama, which of the following is not true about systolic blood pressure? Opsi jawabannya, A, it is taken during the contraction of the heart. B, it is usually given first a blood pressure reading. C, a normal systolic measure, it 120 to 140. D, hypertension exists when the systolic pressure is below 140. Pada soal nomor pertama ini, jawaban yang benar adalah D. Kenapa? Karena jawaban yang D ini tidak terdapat pada teks di atas, dan opsi D ini saling bertentangan dengan pada teks di bagian baris kelima. Untuk opsi A, B, dan C terdapat pada teks tersebut. Soal akan dijelaskan oleh Maharaini. Oke, nomor 2. Of the following is not stated about systolic pressure. Nah, artinya manakah dari teks tersebut yang tidak sesuai tentang tekanan diastolik? Adapun di sini kata kuncinya adalah diastolic pressure atau tekanan diastolik. Nah, teks di atas ini menggambarkan pengukuran tekanan darah. Setelah kita mengetahui kata kuncinya, maka langkah selanjutnya adalah mencari kata kunci tersebut pada teks. Maka pada pilih opsi A, B, C,
A, B, C semua terdapat pada teks, sedangkan yang tidak ada pada teks yaitu yang opsi D, karena opsi D bertentangan dengan isi teks. Memang di teks ada angka 140, tetapi 140 menjelaskan tentang tekanan sistolik, bukan diastolik. Oke, terima kasih. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Raji. Oke, saya akan menjawab soal nomor 3. Which of the following is not mentioned in the as an expression for something that is not known? Yang artinya, manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan dalam bagian ini sebagai ungkapan untuk sesuatu yang tidak diketahui? Opsi yang betulnya A. What is it? Kenapa? Karena nomor 3 ini menanyakan satu jawaban yang tidak disebutkan. Jadi opsi B, C, D terdaftar di bagian ini dan satu tidak. Anda harus mencari 3 jawaban yang disebutkan karena di bagian itu jawaban kedua, ketiga, dan keempat salah. Yang betulnya what is it? Tidak tercantum karena tidak tercantum dalam bagian ini. Jadi jawaban pertama adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan ini. Dalam bahasa Inggris ada banyak jenis ekspresi yang digunakan orang untuk memberi nama pada sesuatu yang namanya tidak diketahui atau terlupakan sesaat. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Azina. Baik, saya akan menjelaskan satu contoh yang berkenaan dengan unstated detail question. Soal yang keempat. All of the following are mentioned about Pan America Airlines expected. Yang artinya adalah semua hal berikut ini yang berkenaan dengan teks cerita di atas. Expected, kecuali. Kecuali berarti yang tidak termasuk dalam cerita di atas. Yang A is started business in the 1960. Yang B is received request for its first flight to the moon. Yang C is kept some people on a long waiting list. D is one of day with it went out of business. Dari opsi A sampai C, yang A is started business in the 1960, yang artinya adalah memulai bisnis pada tahun 1960-an. Sedangkan yang terdapat dalam teks di atas adalah Pan America Airlines began receiving some fairly unusual request for flight information, yang artinya dan American Airlines mulai menerima beberapa permintaan informasi penerbangan yang tidak biasa. Berarti dari opsi yang pertama sudah terlihat bahwa yang A tidak termasuk dari cerita yang tersebut di atas, sedangkan yang B itu terdapat pada baris ketiga, yang C terdapat pada baris keempat, dan yang D terdapat pada baris keenam. Berarti menurut saya jawab. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Al-Haris. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 5 yang pertanyaannya adalah which of the following is not true about Pan Am's moon flight. Yang artinya mana dari pernyataan berikut yang tidak benar tentang penerbangan ke bulan Pan Am. Pertanyaan ini menanyakan mana yang tidak benar, maka harus dicek dulu ABC-nya satu persatu ke teks. Dimulai dari A. People asked Pan Am about its flight to the moon. Option A ini benar karena ada pada kalimat people began making requests to be on the first flight. Karena benar maka yang A salah jawabannya. Kemudian yang B.
Pan Am kept a waiting list for its moon flight. Option B ini benar karena ada pada kalimat Pan Am started a waiting list for its moon flight. Karena benar maka yang B salah jawabannya. Kemudian yang C. Pan Am never really made any moon flight. Option C ini benar karena ada pada kalimat it never got to the moon. Karena benar maka yang C salah jawabannya. Kemudian yang D. Pan Am's waiting list had only a few names on it. Option D ini salah karena pada kalimat only a few names on it itu tidak sesuai dengan yang ada pada teks, yaitu pada kalimat it had a waiting list of more than 90,000 names. Karena option D ini salah, maka yang D inilah jawabannya dari soal ini. Sekian. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Noviana. Baiklah, saya akan menjawab pada soal dari nomor 6. Which of the following is not true about US Highway 1? A. It is also known as the Overseas Highway. B. It's join all of the islands in the Florida case. C. It has more than 40 bridges. D. It connects Miami and Key West. Dari keempat opsi di atas, yang tidak benar tentang US Highway 1 adalah yang B. Karena bagian tersebut menyatakan bahwa jalan raya seberang laut menghubungkan pulau-pulau utama dalam rantai tersebut sehingga tidak menghubungkan semua pulau. Yang A ini jawaban menyatakan bahwa itu disebut Overseas Highway ada dalam paragraf ke-3. Yang C memiliki lebih dari 40 jembatan ada di paragraf ke-4. Yang D menghubungkan Miami dan Key West ada di paragraf ke-5. Jadi jawaban dari nomor 6 yang tidak termasuk US Highway adalah yang B. It is join all of the islands in the Florida case. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasya. Oke, baiklah. Jadi dari teks di atas menceritakan tentang Florida case, yaitu rangkaian pulau indah yang terdiri hampir 1.000 pulau berisikan kapur dan karang, merupakan pulau terpencil di Amerika Serikat. Soalnya, which of the following is not mentioned about the Florida case? A. The Florida case are chain of islands. B. The Florida case contain coral and limestone. C. The Florida case are in the shape an arch. D. The Florida case not all inhabited. Jadi manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan tentang Florida case? Jadi jawaban yang benar adalah D. Opsi A. Florida case adalah rangkaian pulau-pulau terdapat di kalimat pertama. Opsi B. Florida case berisikan pulau karang dan kapur terdapat di kalimat pertama. Opsi C. Florida case berbentuk busur terdapat di kalimat kedua. Jadi yang D, tidak semua Florida case dihuni. Jadi jawaban yang benar adalah D. Sekian. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Which of the following is not true about the tunnel trees in Yosemite Valley? A. They are trees with hulk in them. B. They are giant redwood. C. 3 tunnel trees currently exist. D. Cars have driven through some of them. Nah, di sini kata kuncinya adalah Yosemite Valley. Jadi kita cari dalam teks kata Yosemite Valley ada di baris pertama. Lalu kita bisa langsung mengeliminasi. Nah, pada opsi A, they are trees with hulk cut in them.
ini sama sebenarnya, ini sebenarnya punya kata yang sama dengan which had tunnel scarfed in them, sehingga opsi yang ini sudah tertera informasinya. Yang B, they are generic words. Generic words ini juga sama, sudah ada informasinya di teks pada baris kedua, sehingga informasi ini sudah benar. C, three tunnel trees currently exist. Nah, informasi yang ketiga ini kita perlu hati-hati. Three tunnel trees currently exist, padahal ada pernyataan di akhir paragraf bahwa unfortunately a third tunnel tree no longer exist. Sudah tidak ada lagi ini yang ketiga, sehingga opsi ini yang kita cari jawabannya, yang tidak benar atau tidak sesuai dengan teks. Yang D, cars have driven through some of them. Nah, kita lihat ada driven through, lalu ada drift through, ini juga memiliki ide yang sama kalau kita baca di dalam teks, sehingga opsi ini betul. Jadi, jawaban yang benarnya adalah C. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Paula. Saya akan menjawab soal nomor 9. All of the following are stated about the dead giant except that A, it is still a tunnel tree today. B, it is just the stump of a tree. C, it was cut less than a century ago. D, it has a 10-foot opening. Jawaban yang paling benar yaitu yang C, it was cut less than a century ago. Kenapa jawaban A, B, dan D tidak benar? Karena opsi yang A itu it is still a tunnel tree today terdapat pada kalimat paragraf kalimat pertama, barisan pertama. Terus yang B, it is just the stump of a tree, terdapat di barisan ke-6. Terus yang D, it has a 10-foot opening, terdapat di barisan yang ke-8. Oke, materi tentang unstated detail question telah selesai. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nadir. Kesimpulan dari unstated detail question. Yang pertama, unstated detail question adalah menemukan sebuah pernyataan dari opsi-opsi jawaban yang tidak ada pada teks. Yang kedua, intinya unstated detail question menugaskan untuk menemukan 3 jawaban benar dan 1 jawaban yang tidak dibahas dalam bacaan. Atau ada 3 jawaban benar dan 1 jawaban salah menurut bacaan. Yang ketiga, tip menjawab cepat, perhatikan kata kunci dalam pernyataan, lalu telusuri dengan teliti. Sekian. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.